Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Retno Anggaristi dengan NIM B106117 dari Prodi Ekonomi Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diberikan oleh 3 pemateri. Yang pertama adalah Dr. Dian Patria, yang kedua adalah Bapak Robiansyah, dan yang ketiga adalah Mr. Ilham. Baik, dari ketiga pemateri tersebut, di dalam video ini saya akan menyampaikan apa sih isi dari materi yang disampaikan oleh pemateri tersebut dan manfaat apa yang bisa saya ambil. Lalu untuk kedepannya, bagaimana saya mempersiapkan dalam hal memasuki dunia kerja dan rencana apa saja yang bakalan saya lakukan untuk memasuki dunia kerja. Baik, pada pemateri pertama yaitu ada Dr. Dian Patria, di mana dia menjelaskan cara mencari kerja dengan 5 langkah. Dan 5 langkah ini harus kita persiapkan dengan matang. Poin pertama yaitu ada kita harus mencari kerja, apa sih yang pengen kita lakukan ataupun apa yang pengen kita cari gitu. Maksudnya pekerjaan apa yang pengen kita cari, dan hal itu bisa kita cari melalui offline ataupun online. Contohnya, seperti offline, kita bisa membaca koran ataupun menanyakan kepada kerabat. Lalu melalui online, nah hal ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Misalnya melalui postingan, ataupun melalui website, ataupun melalui sebuah aplikasi. Karena pada saat ini dunia semakin canggih gitu kan, jadi apa-apa bisa melalui online. Yang kedua, ada kualifikasi diri. Dari hal poin kedua ini, kita harus mencari tahu apa sih yang ada pada dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan, atau poin utama apa yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan yang akan kita lamar. Terus yang ketiga, ada dokumen lamaran. Nah, ini yang paling penting karena ini yang bakalan dicek oleh HRD ataupun orang-orang yang menerima para pekerja. Nah, poin ketiga ini contohnya itu seperti pas foto ataupun dokumen kelulusan seperti ijazah ataupun transkrip nilai yang lainnya, dan itu sangat diperlukan oleh pihak perusahaan ataupun tempat lamaran yang pengen kamu daftarin gitu. Terus yang keempat yaitu ada tahapan recruitment, di mana pada tahapan ini banyak kita melalui tes-tes ataupun wawancara, tergantung dari dari perusahaan menyediakannya. Salah satu contohnya itu ada tes, dimana tes itu ada tes tertulis, tes psikotes, ataupun tes kesehatan. Dan selanjutnya kita setelah lulus dari yang tes-tes seperti ini, mungkin kita akan dilanjutkan kepada wawancara. Terus yang kelima, poin yang kelima ini yang harus kita benar-benar persiapkan, yaitu persiapan diri kita untuk melamar pekerjaan. Dari yang poin kedua, kita juga harus tahu bagaimana kualifikasi diri kita, kayak terus dari poin, dan ini berhubungan juga sama poin kelima karena hal tersebut tuh kayak penting aja gitu. Karena ketika kamu pengen lamar kerja terus kamu nggak tahu apa kualifikasi kamu ataupun kemampuan diri kamu, hal itu tuh bakalan nggak efektif gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan poin kelima, dua, ataupun poin semuanya. Semua poin sih penting menurut aku ya. Terus dari materi ini aku juga punya gambaran ataupun punya pola pikir aku tuh kayak mulai kebentuk apa sih yang harus aku siapkan. Selain dari kelima ini, aku juga harus mempersiapkan mental aku, karena itu hal yang paling penting. Jika aku tidak bisa bekerja dalam suatu tim, maka itu bakalan menjadi hal minus buat diri aku sendiri. Dan untuk kedepannya juga, aku setelah kuliah aku pengen banget masuk pekerjaan, tapi di sisi lain aku juga pengen yang namanya membangun suatu usaha. Karena bagi aku hal pertama itu adalah mengumpulkan modal, terus mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan teman, karena itu juga berpengaruh sih pada perusahaan, pada wirausaha yang bakalan kita dirikan. Karena dari situ kita juga bisa mendapatkan link ataupun teman-teman yang memang membutuhkan barang yang bakalan kita
jual gitu loh. Jadi saya cuma mau bilang kepada Pak Dr. Dian Patria, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya menjadi mempunyai pola pikir yang sangat matang untuk depannya. Bagaimana saya harus mempersiapkan pekerjaan, bagaimana saya harus mempersiapkan diri saya, bagaimana saya harus mencari tahu apa sih kemampuan dalam diri saya, dan yang terakhir saya juga akan mempersiapkan diri saya untuk wawancara, karena hal itu yang sangat penting dalam penilaian. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu juga sangat penting, dan HRD akan menilai kita dari wawancara juga. Baik, pada pemateri kedua kita ada Pak Robiansah, di mana beliau merupakan pegawai di Jamkrida. Pak Robiansyah ini merupakan mahasiswa lulusan dari Fakultas Sains, yaitu jurusan Fisika di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Namun setelah beliau lulus, Masya Allahnya beliau memasuki dunia kerja perbankan. Nah, yang pertama yaitu ada Bank BRI, di mana beliau di sini ditempatkan di cabang Sanggau, namun beberapa tidak begitu lama di Bank BRI, beliau langsung melanjutkan ke Bank Mandiri Syariah. Nah, di Bank Mandiri Syariah ini beliau mendapatkan posisi sebagai marketing, tapi beliau lebih memilih untuk pensiun dini juga. Jadi nggak begitu lama sih menurut saya ya, di Bank BRI dan di Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya setelah beliau lebih memilih untuk pensiun dini, 5 bulan kemudian beliau diberikan kepercayaan oleh manajemen Jamkrida untuk bekerja di Jamkrida Kalimantan Barat. Posisinya hampir sama, yaitu sebagai marketing ataupun sales. Nah, di Jamkrida sendiri memberikan lowongan pekerjaan dengan syarat harus melewati beberapa tes, yaitu ada tes wawancara dan tes tertulis. Salah satu tes wawancaranya itu seperti tes psikotes, tes tentang teori, ataupun tes-tes yang lainnya, dan selain itu ada tes kesehatan juga. Terus Pak Robi menjelaskan dari ketiga perusahaan yang telah Pak Robi lalui, yang mana sih yang menurut beliau paling enak gitu kan. Namun menurut beliau yang paling enak itu semuanya ya sama saja, tapi tergantung dari cara kita mengkondisikan diri kita di suatu tempat. Jadi bagaimana cara pembawaan diri kita di suatu perusahaan gitu loh. Terus di Jamkrida ini merupakan salah satu BUMD yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepada pelaku usaha, terutama pada mikro, untuk mengakses keuangan perbankan. Lalu Pak Robi menjelaskan apa-apa saja sih produk yang dikeluarkan oleh Jamkrida. Salah satu contohnya ada seperti penjaminan kredit, surety bond, ataupun jaminan bank garansi, ada non kredit, dan jaminan-jaminan yang lainnya. Selanjutnya, Pak Robi ini bukan hanya bekerja saja di Jamkrida, tapi beliau mempunyai usaha sampingan. Salah satunya Pak Robi ini berinvestasi di pasar modal, dan investasi yang dilakukan untuk Pak Robi ini berguna untuk jangka panjang. Jadi beliau hanya berinvestasi untuk ditabung secara terus-menerus dan dipersiapkan untuk di masa yang akan datang. Dan selain itu, Pak Robi juga mempunyai usaha, yaitu mempunyai bisnis panel surya, dimana ketika panel surya itu terkena sinar matahari, dia akan menghasilkan energi listrik yang aman lingkungan. Jadi Pak Robi selain bekerja di Jamkrida, beliau mempunyai usaha-usaha sampingannya. Lalu dari materi ini, Pak Robi juga menyampaikan pesan-pesannya, yaitu bagi kawan-kawan yang semester akhir akan mendapatkan gelar sarjana, di mana kalian akan bertimbul rasa untuk mencari uang. Kalian tidak boleh mempunyai rasa miskin pikiran, tapi buatlah pikiran kita menjadi positif agar mendapatkan kesuksesan dan semangat kerja. Nah, dari materi ini saya mendapatkan manfaat yang begitu Masya Allah menurut saya penting banget dari sisi
gimana saya bekerja di suatu perusahaan, bagaimana caranya saya menempatkan diri saya di perusahaan yang akan saya lamar gitu. Selain itu saya juga harus menyiapkan secara matang pola pikir saya, mental saya, dan wawasan yang saya cari, karena hal itu akan dipertanyakan ataupun akan dipertanyakan oleh suatu perusahaan yang akan saya lamar. Terus untuk kedepannya, dari pemateri yang Pak Robi sampaikan, saya akan mempersiapkan diri saya sendiri untuk lebih berhati-hati dalam mendaftar kerja, karena menurut saya di sini beliau kan sudah melewati 3 perusahaan. Nah, bagi saya tuh lebih pengen hanya menetap pada satu perusahaan saja ya, walaupun setiap orang berbeda-beda, karena menurut saya dari ketiga perusahaan ini Pak Robi begitu banyak mendapatkan ilmu dari berbagai perusahaan gitu kan. Nah, terima kasih buat Pak Robi karena sudah memberikan materi yang sangat luar biasa buat saya, dan saya bisa melihat ke depan apa yang harus saya persiapkan. Baik, selanjutnya ada pemateri ketiga, di mana di sini ada pemateri dari Mr. Ilham. Salah satu pemateri menurut saya suka. Beliau menjelaskan bagaimana beliau dari bekerja di suatu perusahaan dan memilih menjadi entrepreneur. Sebelumnya beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang lulus dari Fakultas Ekonomi tahun 2004, tapi hebatnya beliau ini menurut saya tuh kayak beliau bekerja di suatu perusahaan tempat-tempat lainnya, dan beliau lebih ingin untuk membangun perusahaan di mana lebih seperti membuka lowongan pekerjaan kepada orang-orang. Nah, sebelumnya beliau ini pernah melakukan exchange di Australia selama beberapa bulan. Dari sini beliau seperti mengetahui bagaimana dunia luar dan bagaimana dunia kerja juga. Lalu dari situ pada saat ketika beliau mendapatkan pekerjaan di perusahaan, karena skill bahasa Inggrisnya yang hebat, beliau lebih memilih untuk melakukan wirausaha. Walaupun di lingkungan beliau banyak penolakannya, namun beliau tetap melakukannya karena menurut beliau inilah passion beliau. Nah, di sini Mr. Ilham mempunyai saran untuk mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang akan menghadapi kelulusan, carilah mimpi kalian untuk membangun suatu bisnis atau pekerjaan yang kalian inginkan. Jika ingin membangun bisnis dan sudah yakin, maka bangunlah. Namun untuk mencari amannya, lebih baik mengikuti orang dahulu. Seperti halnya jika ingin membangun toko-toko online, lebih baik cari perusahaan atau toko online yang paling hit atau top di Pontianak. Kita belajar bagaimana sistem transaksinya, jualannya, dan pasarnya. Mungkin bisa saja menjadi peluang buat kita apabila owner dari toko tersebut menyuruh untuk membuka cabang di tempat kalian masing-masing. Tapi apabila kalian mempunyai jiwa fighting dan tahan banting, bisa kalian lakukan sendiri bahkan tanpa modal sekalipun. Sekarang zamannya serba digital dan sudah canggih. Namun di sisi lain beliau juga memberikan pesan kepada kita untuk lebih mengasah skill kita dalam berbahasa Inggris. Karena hampir seluruh perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang memang bisa berbahasa Inggris. Semenjak berkembangnya era digital ini, mereka emang banyak menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus selama pengalaman pertukaran pelajar atau pemuda selama 5 bulan pada semester akhir di Australia, pertukaran pemuda diadakan setiap tahun oleh PCMI. Jadi Mr. Ilham ini juga memberikan kayak jika mahasiswa yang pengen melakukan pertukaran pelajar, bisa kalian stalking ataupun kalian cari PCMI Kalbar. Tapi saya tidak berminat, cuman ya
ini sangat bermanfaat sih buat orang-orang yang memang benar-benar pengen kayak pertukaran pelajar. Tapi dari sini saya seperti mempunyai cita-cita pengen banget punya usaha dan saya bisa hidup juga di luar negeri. Terus untuk persiapan dalam bahasa Inggris, hal ini nih benar-benar dibutuhkan sebenarnya dalam dunia pekerjaan gitu loh, karena kita berinteraksi dengan orang dan berkomunikasi dengan orang dari perusahaan-perusahaan luar, itu juga bisa menguntungkan perusahaan yang kita masuki. Terus selain dari itu juga Pak Mr. Ilham memberikan pesan kepada mahasiswa, apapun keputusan ingin bekerja ataupun usaha, lakukan dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Kalau kawan-kawan ingin usaha harus totalitas, harus belajar terus. Kalau down, belajar lagi dan lagi. Dan terakhir, harus berdoa. Dari materi yang beliau sampaikan ini, menurut saya benar-benar banyak manfaatnya, karena beliau memberikan suatu ilmu yang berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ya dari sini saya akan lebih melihat bagaimana skill saya dalam berbahasa Inggris, komunikasi saya dengan orang-orang, dan bagaimana caranya saya bersosialisasi dengan dunia luar. Selain itu juga beliau mengajarkan bagaimana sih ilmu-ilmu yang dilakukan secara offline ataupun online. Dan misalnya contoh dari online itu kita bisa belajar dari Google Ads, Facebook Ads, bahkan sekarang sudah ada TikTok Ads, yang dimana aplikasi-aplikasi sosial media sudah seperti menawarkan untuk berjualan di salah satu sosial media tersebut gitu. Makasih buat Mr. Ilham sudah menyampaikan materi yang Masya Allah berguna banget buat saya. Jadi dari sini saya rencana kedepannya, dilihat dari ketiga materi, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di sini saya akan memberikan rencana ke depan saya setelah melihat 3 pemateri tersebut. Yang pertama ada Pak Dian Patria, di mana beliau menyampaikan bagaimana caranya kita mencari pekerjaan. Itu ada 5 langkah dan saya harus benar-benar mempersiapkannya. Apabila saya hanya setengah-setengah saja, hal itu dapat merugikan saya sendiri, karena hal itu dapat membuang-buang waktu dan membuang-buang energi, bahkan membuang-buang uang saya hanya untuk mencari pekerjaan. Jadi saya harus benar-benar memikirkannya dengan matang, apa pekerjaan saya yang bakalan saya minati, apa passion saya, apa sih kualifikasi yang ada pada diri saya, dan apa persiapan yang harus saya siapkan untuk kedepannya. Nah, terus yang kedua ada Pak Robi. Pak Robi ini lebih seperti memberikan gambaran dunia kerja apabila di suatu tempat yang ingin saya daftar gitu. Saya harus menempatkan diri saya seenak mungkin, maksudnya saya harus menempatkan diri saya sebaik mungkin di suatu perusahaan. Pak Robi juga menjelaskan bagaimana sih cara kerja di jam kerja, terus apa tes-tes yang harus dilewati. Dan menurut saya itu benar-benar bermanfaat banget. Saya akan lebih mempersiapkan diri saya dalam hal-hal psikotes, tes, dan maupun mental saya, karena hal itu yang paling sangat berpengaruh ketika saya berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang terakhir ada Mr. Ilham. Nih, Masya Allah banget pematerian kali ini. Dia benar-benar memberikan wawasan yang begitu luas dari hal berbahasa, berkomunikasi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang paling saya suka dari ketiga materinya ya tentu saja Mr. Ilham, karena saya lebih memilih untuk mempersiapkan diri saya ingin bekerja di salah satu perusahaan, tapi dari situ saya juga akan mengambil ilmunya, dan saya juga ingin mempunyai usaha sendiri yang bisa
merekrut orang-orang ataupun membuka lowongan pekerjaan yang baru untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini adalah salah satu tugas saya, tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Kapitas Rekta, dan mohon maaf Pak apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.